Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Hamid Yusuf Prayuda. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya instalasi Ubuntu server hingga sampai ke setting firewall di IP tables di Ubuntu server. Oke, baik. Yang pertama, kita akan di sini di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan bagaimana cara instalasi Ubuntu Server 18.04 menggunakan VirtualBox, kemudian setting IP address di Ubuntu Server, instalasi DHCP Server, dan instalasi DNS Server, dan instalasi pengaturan firewall di IP tables. Oke, baik, kita yang pertama yaitu, di sini yang pertama kita memilih bahasa bahasa yang akan dipakai di Ubuntu servernya. Kita pilih Inggris saja. Kemudian, di sini ada pilihan apakah kita akan update ke installer yang baru atau melanjutkan tanpa updating. Saran saya biasanya karena ini baru, kita pilih continue without updating. Karena jika kita pilih update to new installer, biasanya gagal karena kita belum men-setting network untuk akses ke internet. Jadi kita pilihnya continue without updating saja. Kemudian, di sini ada pilihan layout keyboard dan variannya. Kita pilih defaultnya saja, kan kita pilih done. Kemudian, di sini ada pengaturan untuk networkingnya, ada IP address. Nah, di sini karena kita belum men-setting networkingnya di VirtualBox menjadi brick, jadi ini masih bawaannya. Kita lanjutkan saja ke tahapan selanjutnya. Nah, di sini proxy address-nya kita lewati saja. Kita pilih done. Nah, di sini juga mirror address-nya kita lewati saja. Dan di sini kita memulai untuk setting hard disk-nya. Partisi untuk di Ubuntu servernya. Nah, defaultnya ada beberapa partisi, yaitu ada beberapa partisi. Kita bisa pilih setup disk and LVM group atau encrypt di LVM group with locks. Kita pilih setup disk as an LVM group saja. Kemudian kita ketik tab dan pilih ke done. Langsung kita enter saja. Nah, kemudian di sini kita ada pilihan untuk partisi hard disk-nya. Nah, di sini default dari bawaan Ubuntu-nya sendiri, kita sudah dibuatkan dua partisi, yaitu partisi slash dan partisi boot. Untuk slash ini ada di 9 GB dan bootnya 1 GB. Nah, di bawahnya juga ada untuk informasi partition 1, 2, dan 3-nya. Nah, di sini kita default dari bawaan dari Ubuntu-nya saja. Kemudian kita lanjutkan saja, kita ketik enter untuk memilih ke dan untuk tahapan selanjutnya. Nah, di sini ada pop-up untuk apakah kalian setuju untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Kita pilih continue saja. Nah, di sini kita diharuskan memasukkan username, server name, untuk login nanti pada saat selesai instalasi. Kita masukkan seperti yang kalian mau saja. Kemudian jika sudah selesai, kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Nah, di sini ada pilihan untuk install OpenSSH Server. Kita lewati saja, jangan di checklist. Kita pilih langsung ke tahapan selanjutnya.
Nah, di sini juga ada pilihan tambahan untuk instalasi-instalasi yang jika kalian butuhkan. Nah, untuk kali ini kita skip saja, langsung pilih dan. Nah, akan Ubuntu akan melanjutkan instalasi Ubuntu servernya. Nah, di sini kita tunggu saja sekitar 10 menit atau 20 menit untuk sampai selesai instalasi Ubuntu servernya. Kita lanjutkan saja setelah instalasi akan ada pilihan. Nah, ini view full log atau reboot now. Kita pilih reboot now saja ketika sudah selesai Ubuntunya. Kemudian selanjutnya kita akan menginstalasi DHCP server di Ubuntunya. Nah, yang pertama kira-kira topologinya seperti ini, yaitu ada eh, router. Router itu nanti kita dari ISP-nya yang bawaan bridge-nya. Nah, servernya ini kita pakai Ubuntu yang tadi sudah kita install, dan nanti akan ada satu klien kita menggunakan Windows 7, itu juga udah diinstal di VirtualBox-nya. Nah, sebelum itu di servernya, di VirtualBox yang tadi kita sudah install, kita harus menambahkan apa, adapter networknya ya. Jadi menjadi dua, yaitu yang satu untuk di bridge agar bisa mengakses internet, dan yang satu lagi ke klien yang akan terhubung ke kliennya nanti. Seperti kira topologinya seperti dua ini ya. Kemudian kita langsung saja install DHCP servernya. Nah, di sini kita sebelum instalasi DHCP servernya, kita akan men-setting IP address-nya. Yaitu kita akan setting IP address-nya di ethernet. Ether satunya yaitu NP0S3, itu nanti otomatis DHCP dari ISP ya. Yang kedua yaitu ETH2, atau di sini sudah tadi terlihat, yaitu nama ethernet-nya NPOS8. Nah, ini kita buat statik sebagai gateway-nya. Kemudian IP address Ubuntu servernya di statiknya itu kita akan kasih 192.168.10.1/24, dan range IP nanti yang akan diberikan ke kliennya yaitu dari 192.168.10.10 sampai 10.100. Oke, kita lanjut ke instalasi DHCP servernya. Nah, kita setting dulu IP address-nya, yaitu dengan mengetikkan sudo nano etc netplan 00 installer config YML. Nah, kita ubah isian di config YML ini seperti di gambar ini ya. NPS 0-nya, 03-nya kita DHCP-kan, dan NPOS 8-nya kita statikan. Setelah itu kita save, lalu kita ketikkan untuk mengapply setting itu sudo netplan apply. Lalu kita enter. Kemudian, nah di sini kita sudah terlihat IP address NPOS 8 yang nanti kita akan koneksikan ke klien, yaitu sudah berubah ya. Jadi 192.168.10.1/24. Oke, jika sudah selesai kita langsung instalasi DHCP servernya. Yaitu kita ketikkan sudo apt install isc dhcp server strip dhcp strip server. Kita enter saja. Nanti akan menginstal untuk DHCP servernya. Kemudian selanjutnya yaitu kita edit untuk DHCP conf-nya. Nah, DHCP conf ini bertujuan untuk apa? Tadi kita men-setting range IP yang akan diberikan ke klien. Nah, kita ubah saja DHCP conf ini seperti di gambar di bawah ini ya. Yaitu range-nya 192.168.10.10 sampai
192.168.10.100. Nah, di sini juga kita akan memasukkan DNS-nya, yaitu kita pakai DNS Google saja, 88.8.8.8 atau 8.8.4.4. Oke, nah di sini option root-nya yaitu ke 192.168.10.1 agar sebagai gateway, yaitu IP Ubuntu server ini. Oke, selanjutnya ke kita setting di ISC DHCP servernya di defaultnya, yaitu di interface versi 4-nya kita edit dan masukkan nama Ethernet yang tadi kita sudah setting, yang itu nama Ethernetnya yaitu INP 0S8. Jika sudah, kita save, lalu kemudian kita bisa kita restart dulu si DHCP servernya dengan menggunakan sistem CTL spasi restart spasi ISC min DHCP min server. Kemudian kita enter. Nah, jika sudah, kita akan melihat status DHCP servernya apakah sudah aktif atau belum dengan menggunakan sistem CTL spasi status spasi ISC strip DHCP strip server. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Ada tulisan active running since active running ya yang ada di sini. Kita menggunakan Windows 7. Windows 7 di sini. Nah, kita sudah cek bahwa klien ini sudah mendapat IP yaitu 192.168.10.11 dengan DHCP server yang kita sudah setting tadi di Ubuntu server. Lanjut kita untuk instalasi DNS. Untuk instalasi DNS kita akan menginstal yaitu bin 9 dengan mengetik sudo apt install bin 9. Nanti akan menginstal sendiri di Ubuntu servernya. Kemudian kemudian kita akan men-setting nih di bin-nya, yaitu kita akan masuk ke folder bin 9 yaitu cd/etc/bin. Nah, di sini kita akan merubah zonanya dulu, yaitu kita ketikkan saja, yaitu di setting seperti di gambar ini ya, di zone praktikum.com. Filenya itu kita rubah foldernya di etc bin dbpraktikum.com. Kemudian setelah itu kita mengkopikan db lokalnya ke dbpraktikum.com dengan mengetikkan cd/etc/bin, kemudian cp db lokal, langsung nama dbpraktikum.com. dbpraktikum ini yaitu yang sudah kita buat file baru ya, yang tadi sudah di setting di zonanya. Kemudian kita edit db.praktikum.com-nya menjadi di bawah ini. Kita masukkan NS dan webnya seperti lalu optionnya ke ether yang tadi di ENP0S8. Kemudian kita edit juga resolve.conf-nya untuk membuat permanen DNS-nya seperti di bawah ini. DNS-nya kita masukkan 192.168.56 dan 11. Kemudian setelah itu kita restart service-nya dengan mengetikkan sudo system ctl restart system resolve. Kemudian kita restart service bin 9-nya yaitu sudo system ctl restart bin 9. Jika berhasil, kita akan menguji yaitu uji di klien atau di NS lookup. Nah, di sini sudah terlihat yaitu IP-nya dan nama DNS-nya, name-nya. web.praktikum.com yaitu IP-nya 192.168.6.10 dan server untuk yang web.praktikumnya 192.168.56.11 gitu. Kemudian lanjut
kita akan ke setting IP tables firewall. Yaitu yang pertama kita akan membersihkan semua aturan IP tables yang kemungkinannya sudah disetting, yaitu dengan ketik sudo IP tables min l spasi min n spasi min v. Nah, di sini akan terlihat settingannya, yaitu kita dibersihkan chain input, chain forward, chain outputnya kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan menambahkan aturan IP table seperti di bawah ini, yaitu sudo IP tables input drop, sudo IP tables min p forward drop, sudo IP tables min p output accept, dan sudo IP tables min a input min i lo min j accept. Nah, kemudian kita mengizinkan akses loopback dari koneksi yang sudah terjalin, yaitu dengan mengetikkan sudo IP tables min a input min m state min state establish, related spasi min j spasi accept. Nah, di sini kita sudah membuat untuk mengizinkan akses dari loopback-nya. Kemudian, nah di sini kita akan mengizinkan port dua-duanya untuk diakses, yaitu dengan cara sudo spasi IP tables min a input min p spasi TCP min di port 22 min j accept. Nah, di sini yang bisa diakses yaitu hanya port 22 saja. Nah, kemudian kita akan mengizinkan akses untuk ke port 80 dan 443. Perintahnya sama aja, hanya berbedanya di portnya, yaitu kita masukkan 80 dan 443. Nah, jika sudah selesai, nah ini sudah selesai. Kita tinggal mengecek apakah settingan di IP tables di firewall-nya sudah terjalin. Mungkin, nah di sini kita untuk menyimpan aturan, karena IP tables tidak bisa menyimpan aturan secara permanen, kita harus menginstal IP table persistent untuk settingannya itu permanen. Kita update dulu sudo apt update, kemudian kita install sudo net filter min persistent save. Nah, di sini jika kita sudah ketikkan sudo net filter persistent save, berarti settingan yang tadi kita sudah setting itu akan permanen ke save. Begitu. Nah, mungkin sekian dari saya untuk pemaparan dari mulai instalasi Ubuntu server, setting IP address, install DHCP server, DNS server, dan setting untuk firewalls di IP tablesnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.